didukung oleh Oke, kembali ke Q&A malam ini. Seru banget ya teman-teman ya kali ini ya. Nah, ini kita mau tes juga kecocokan kan 30 tahun. Kayaknya sempurna banget ya tadi. Tapi kita mau tes dulu apakah benar-benar nih kesukaannya itu sama, kompaknya sama. Nah, nanti aku akan menyebutkan 6 kata tuh Mbak Inul sama Mas Adam. Silakan misalnya aku sebut artis atau penyanyi, sama nggak ternyata kesukaannya? Tepuk dulu 3 kali baru dijawab. Untuk kata pertama, warna. Warna. Biru. Oke, buah. Buah. Apel. Musik. Musik. Dangdut. Film. Film. Romantis. Oh, oke, mirip lah. Sahabat. Sahabat. Wow. Jadi Inul ini memang sahabat dekatnya memang hampir nggak ada. Memang dari awal dulu ketemu saya itu saya didik tidak boleh punya sahabat yang benar-benar dekat. Jadi Kenapa, sahabatnya Mas Adam? semua itu sama. Karena biasanya itu musuh kita itu biasanya itu orang-orang terdekat kita. Itu dia quotes of the day ya. Terakhir, idola. Idola. Inul. Mas Adam memang sebegitu mengidolakan Mbak Inul ya? Iya, Tidak hanya sebagai istri dan perempuan yang dicintai, tapi Enggak. sebagai public figure juga? betul. Kenapa Mas Adam? Ya memang salah satunya dari perjuangan dulu itu. Dari perjuangan kita kemana-mana, mengantar Inul sama-sama tidur di bawah truk, di bawah panggung, di tepi jalan raya, gitu-gitu yang buat kita nggak bisa lupa. Makanya jangan selingkuh. Ya makanya kan nggak selingkuh kan sampai 30 tahun. Silakan Kak Wel. Mbak Inul dan Mas Adam kan sudah lama bersama-sama melalui banyak sekali perjuangan. Value atau keterampilan hidup apa atau nilai hidup apa yang pengen Mbak Inul dan Mas Adam turunkan untuk anak? Mungkin yang pertama saya tidak mengajarkan anak saya untuk terjun ke dunia di mana dia mungkin belum mengenal dunia ibunya gitu. Yang pertama adalah mengajarkan anak agamanya. Karena agama itu adalah tiang dari segala apapun yang dikerjakan di dunia ini gitu. Seperti saya punya bapak mengajarkan bahwa agama itu harus nilainya 10 gitu. Terlepas kamu matematika, yang lain-lain nilainya 3, menurut Bapak no problem katanya. Ketika kamu punya agama yang kuat, kamu melakukan tindakan apapun itu pasti didasari dengan Tuhan gitu. Ketika kamu sudah melibatkan Tuhan di dalam hidupmu gitu, segala semuanya jadi mudah gitu. Bagaimana menjaga komunikasi yang kita generasi kolonial ini Ada punya bedanya. nilai yang milenial ini. Memang agak ruwet enggak Ya ya? kalau saya sih lebih sesibuk apapun saya harus meluangkan waktu untuk anak saya mengantar sekolah. Quality time. Diantar terus. Iya, selalu. Setiap pagi saya selalu mengantar. Loh, Mas Adam ini anak saya ajarkan untuk berterima kasih juga sama bapaknya. Karena dari lahir itu aktivitas saya lebih tinggi. Walaupun saya sudah habis lahiran, badan masih bengkak, udah aktivitas nyanyi. Dan jarang sekali ketemu anak. Dari lahir sampai hari ini, tidur bareng, potong kuku juga masih bapaknya, ngurusin segala sesuatunya juga masih bapaknya, persiapan tas, segala macam itu bapaknya semua. Gitu. Mungkin kalau dibilang lebih dekat bapaknya daripada ibunya. Pendekatannya Mas Adam lebih oke daripada saya. Jadi kalau yang jemput itu driver, tapi kalau yang mengantar harus saya. Jadi pada saat mengantar itu pendekatan dan saya bisa memberi masukan, kritik dan sebagainya. Di situ saya bisa komunikasi. Nah, gimana caranya untuk mendidik dan juga melatih anak seorang public figure itu agar tidak hedon, tidak bergaya hidup mewah? Anak saya mengerti bahwa saya cerita bahwa mama itu punya segala-galanya, kamu hidup dalam kondisi privilege-nya luar biasa banyak, itu tidak mudah gitu. Maka ketika kamu menjadi sosok anaknya artis, ojo dumeh gitu. Jadi dalam artian jangan macem-macem gitu, karena segala sesuatunya yang kamu dapat juga nggak gratis. Makanya aku juga tidak mengajarkan dia untuk head on dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah dia ngerti gitu. Ketika saya kasih uang jajan
50.000, 100.000 itu kembalian di dompetnya tuh banyak sekali gitu. Kok nggak makan? Iya, aku makan di rumah aja. Atau kebetulan kalau saya kan ada restoran juga, jadi kadang-kadang dia pulang sekolah mampir ke restoran, ke tempat makannya. Bukan saya karena punya anak satu terus dipuji-puji, nggak juga. Saya juga memang tidak mengajarkan hal-hal yang dia belum waktunya untuk itu gitu. Oh, luar biasa, tepuk tangan dong buat Mas Inul. Oke, Kang Soleh. Kalau dari Mbak Inul buat anak orang-orang yang pengen jadi penyanyi dangdut, tantangan terbesarnya apa di masa sekarang kalau mau jadi penyanyi dangdut? Sebenarnya penyanyi dangdut itu gampang kok gitu. Yang penting iso nyanyi, iso cengkok udah dapat menghasilkan duit, apalagi di daerah. Gitu. Di daerah itu arek cilik-cilik nyanyi dangdut udah bisa cari duit karena solusi yang paling tepat adalah kalau jadi penyanyi dangdut itu pinter golek duit. Gampang cari duitnya. Tetapi menjadi seorang penyanyi dangdut yang bisa seperti Umi Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto atau senior-senior saya yang sudah legend gitu itu memang nggak gampang gitu. Karena prosesnya bagaimana dia harus mengenal publik, memperkenalkan dirinya. Seperti saya dulu kan memang babat alas. Saya nyanyi di hajatan, saya dikenal sama tukang beca, sama di tempat gang doli, sama di tempat orang hajatan, orang kaya yang saya nyanyi di hotel mewah. Saya kadang-kadang nyanyi di kafe, di klub malam yang kenalannya juga sama cewek-cewek yang bla bla bla. Itu akhirnya orang tahu bahwa saya adalah seorang penyanyi yang memang benar-benar menghibur dan semua terhibur, apalagi orang menengah ke kalangan bawah itu kenal saya semua. Jadi kalau untuk bisa membuat seorang penyanyi dangdut yang acek banget, ini gue udah penyanyi dangdut, ini udah artista, itu memang semuanya ada prosesnya. Cuman kalau memang jadi penyanyi dangdut, ya udah nyanyi dangdut mah yang penting iso joget mungkin kali, terus nyanyi punya cengkok sedikit mungkin. Gitu. Saya Soalnya nyanyi kan pop kadang juga. image-nya Mbak, image negatifnya. Saya bilang sama bapak, saya tuh paling benci sama penyanyi. Saya dulu kan nggak setujuin, pulang itu selalu dilempar batu sama bapak. Karena jadi seorang penyanyi harusnya itu saya nikah sama seorang kiai gitu. Tapi saya bilang sama bapak, tidak semua penyanyi dangdut itu jelek. Suatu saat saya akan tunjukkan bahwa saya itu akan bikin bapak bangga gitu. Karena menjadi seorang penyanyi dangdut tidak semuanya harus buka paha, tidak semuanya harus goyangnya seronok dan lain sebagainya gitu. Tapi ada sisi-sisi di mana kita sebagai penyanyi dangdut itu punya potensi, memang punya kualitas dan memang benar-benar bisa menjadi suatu saat bisa menjadi inspirasi atau motivasi. Itu yang akan saya tunjukkan kepada Bapak, dan akhirnya sebelum Bapak meninggal tahu bahwa saya adalah penyanyi dangdut yang benar-benar penyanyi dan ditemenin dengan Mas Adam juga, kan nggak mungkin saya aneh-aneh. Sebenarnya bukan penyanyi dangdut, awalnya saya penyanyi pop, penyanyi kafe, penyanyi klub di salah satu hotel yang di lobi biasanya elektronan itu top 40-an, apa lagu pop lawas-lawas apa semuanya itu bisa saya. Gitu akhirnya, tapi kan nggak ono duit deh. Ketika saya terjun ke dunia dangdut, orang tuh nggak percaya kalau saya sehari itu nyanyi sampai 7 tempat. Sampai kita tuh dari pagi ketemu pagi kalau pulang. Itu dari kecil ya Mbak? Dari kecil, makanya kenapa orang bilang Inul tuh kalau nyanyi joget sambil nyanyi kok bisa stamina? Ya mungkin karena intens belajar dari kecil tuh nyanyi dari sini ke sini itu sama dengan olahraga dan latihan mungkin. Ada nggak gitu. Mbak hal yang Mbak Inul nggak pengen ulangi lagi begitu di masa lalu tuh apa Mbak? Saya menikmati masa lalu karena saya tahu bahwa masa lalu saya itu indah gitu. Saya dicintai dengan begitu banyak orang, dari kalangan menengah bawah sampai sekelas Eyang Titik, sampai semua orang mengenal saya itu, menurut saya itu proses yang sangat indah. Masa lalu saya tidak ada yang jelek, walaupun di sisi yang nggak enak pernah ada ribut sama Pak Haji, tapi itu saya belajar gitu. Sebenarnya Pak Haji juga nggak jahat juga gitu, karena memang mungkin di sisi yang lain, mungkin pada saat itu ada pro dan kontra dan lain sebagainya. Terus saya dicintai dengan begitu banyak orang, tapi orang-orang itu cinta saya bukan karena saya populer, tapi karena memang ada mungkin ada rasa kasihan karena rasa sayang. Akhirnya saya diajarin dan akhirnya saya bisa seperti sekarang ini tuh banyak orang-orang yang memberikan saya pelajaran. Walaupun kita pernah nggak enak hidupnya, karena itu proses gitu, dan itu menjadi suatu pendidikan buat saya untuk kepada anak saya bahwa hidup itu ada prosesnya, nggak tiba ujuk-ujuk kamu jadi anaknya Inul terus punya duit banyak, punya bisnis banyak, punya warisan banyak. Ketika kamu belajar bagaimana seorang ibumu, bapakmu dulu merintis dari nol, nggak punya apa-apa, sampai sekarang bisa berdiri seperti sekarang ini, iso nyanyi, dua bisnis dan lain sebagainya, dan bisa berdiri kokoh sampai hari ini dihargain orang, itu juga nggak mudah. Momen seperti apa Mbak Inul akhirnya tahu bahwa bapakmu bangga sama kamu? Momen dimana ketika bapak pernah mengatakan bahwa iya, anakku ternyata hebat. Itu ketika saya
mengatakan bahwa ketika proses-proses saya ada fenomena yang heboh banget dicekal dan sebagainya, saya tidak pernah ngomong sama Bapak. Biar dunia yang bicara, biar Bapak yang lihat sendiri bahwa anaknya itu perjuangannya berat. Tapi tidak pernah sekalipun memberatkan orang tua. Nggak pernah cerita yang jelek-jelek. Saya itu ibu saya, bapak saya itu nggak pernah saya ajak nyanyi. Yang nggak enaknya itu cuma sama dia. Tidur di bawah truk, nungguin saya digigitin semut, sampai nyamuk, sampai tidur di trotoar, malam-malam itu semuanya tidak ada. Orang tua proses sama ibu saya nggak ada yang mengalami itu. Jadi yang akhirnya membuat bapak saya bangga sama saya karena ternyata anak saya itu prosesnya seperti ini sama pasangannya sampai dia besar, sampai sekarang ini baru sadar bahwa anak saya hebat, katanya gitu. Dan itu pujian yang luar biasa sebelum bapak saya meninggal. Kalau ibu sendiri gimana Mbak? Ibu saya adalah ibu orang biasa aja yang juga Ong Deso yang tidak pernah tahu dunia panggung hiburan seperti apa. Cuman ibu saya tahu di TV. Kalau dulu VCD bajakan itu bapak nggak pernah kasih tahu ibu. Cuman waktu di TV ada cerita-cerita kayak gitu tuh ibu saya juga baru menyadari gitu. Dan sempat sakit juga karena kok ternyata anakku itu perjuangannya sampai seperti ini dan dikuyok-kuyok gitu. Sempat bilang juga kalau saja kamu bisa tak telan, udah tak telan aja gitu. Daripada harus menderita. Harus seperti itu. Tapi akhirnya satu yang saya minta dari orang tua saya harus sehat. Kalau ada rezeki dari anaknya harus dinikmati. Dan yang terpenting adalah mendoakan karena orang tua itu doanya tembus langit. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, Mas Adam dulu pesan untuk para suami di Indonesia. Mengalah bukan berarti kalah, tapi demi kebaikan dan masa depan rumah tangga. Mbak Inul, kepada seluruh istri. Sehebat apapun sebagai seorang perempuan, kalau kita sudah berkeluarga tetap harus mengabdi, harus santun, sopan, tentunya sabar tak berbatas. Sabar tak berkata. Coba Mas Adam bilang I love you duluan sama Mbak Inul. I love you. Akhirnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Inul dan juga Mas Adam, luar biasa sekali malam ini. Terima kasih inspirasinya. Terima kasih Kang Maman, Kak Mel, Kang Soleh dan teman-teman semuanya. Dan juga ada pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga episode kali ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi Anda. Saya Yohana Margarita mewakili tim yang bertugas dari Q&A mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam episode inspirasi lainnya minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.